Pemirsa, pelemahan rupiah saat ini diakui oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal dan ini tidak menggambarkan kondisi fundamental sesungguhnya dari perekonomian Indonesia. Di sisi lain juga Kabinet Kerja Presiden Jokowi mengalami perombakan di bidang ekonomi, terutama ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan juga meningkatkan nilai tukar rupiah. Lantas bagaimana strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tukar rupiah? Kita akan bahas lebih lanjut dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Bincang Pagi. Ada Pak Dodi Suferdi, Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Mas. Ya. Kemudian ada Pak Feryal Anwar, pengamat ekonomi. Selamat pagi Pak Feryal. Apa kabar? Pagi, baik. Ya. Kemudian ada Pak Didi Irawadi Syamsuddin, politikus Partai Demokrat. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Baik, ini sehat semua ya, weekend. Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Nilai tukar rupiah kembali menghadapi tekanan. Sentimen eksternal dituding masih menjadi penekan posisi rupiah bersama mata uang lain di kawasan Asia. Akhir pekan ini, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat bahkan mencapai Rp14.000. Posisi itu merupakan level terendah dalam 17 tahun ini sejak krisis tahun 1998. Pada saat itu, rupiah pernah berada di puncak rekor terlemah, yaitu menembus Rp16.650 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro merupakan akibat serangan sentimen negatif berlebihan dari global seperti adanya kekhawatiran perang mata uang asing. Kondisi yang sekarang tidak rasional. Ya, tidak rasional dalam pengertian yang terjadi sekarang tidak mencerminkan fundamental dan lebih berdasarkan kepada sentimen yang berlebihan. Ya, sentimen berlebihan itu mungkin karena khawatir akan currency war, karena price war di oil, ya, dan spekulasi bahwa Amerika akan segera menaikkan tingkat bunga. Pelemahan rupiah saat ini juga diakui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution disebabkan banyaknya dana asing yang keluar dari Indonesia. Darmin mengungkapkan perlu upaya strategis untuk menarik kembali dana asing untuk memperkuat rupiah. Salah satunya dengan menggenjot investasi asing masuk ke Indonesia. Terus terang, bukannya ada dana segar dari luar masuk, malah cenderungnya keluar. Dalam situasi tidak masuk dari luar, maka memang rupiahnya melemah. Otoritas moneter pun telah menyiapkan amunisinya untuk mengurangi tekanan pada nilai tukar. Bank Indonesia melakukan intervensi untuk menahan laju penurunan rupiah karena yakin fundamental rupiah masih kuat. Di sisi lain, kinerja Kabinet Ekonomi dan kondisi politik dalam negeri juga dinilai berperan memperbaiki kondisi ekonomi yang tengah dihadapi saat ini. Komitmen kita bukan komitmen babi buta ya. Artinya karena kita mendasari yakin secara fundamental, tadi sudah disampaikan Pak Yuda, nilai tukar kita itu memang sudah berlebihan. Dan di dalam negeri tim ekonomi yang baru bisa memberikan program kerjanya yang baik, optimisme, nggak lagi carut-marut ininya, ada konflik-konflik yang tidak perlu. Saya melihat mungkin dolar akan menuju di 13.500, 13.400-an. Luluhnya rupiah di hadapan dolar dikeluhkan pelaku industri, terutama yang memiliki bahan baku impor. Bagaimana tidak? Dengan rupiah yang kian melemah, biaya impor bahan baku pun kian mahal. Akibatnya produk-produk yang dihasilkan harganya pun ikut melambung. Dampaknya, daya beli masyarakat kian menurun drastis. Di sisi lain, meski Presiden Joko Widodo telah merombak kabinet bidang ekonominya, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Lantas, bagaimana strategi pemerintah memperkuat rupiah? Rupiah kian payah menggenjot kinerja Kabinet Kerja, itu yang menjadi topik dalam perbincangan kita pada hari ini. Kita akan langsung bahas bersama Pak Feryal. Pak Feryal, tadi Menteri Keuangan menyebutkan bahwa ini kondisi yang irasional. Kemudian Menteri Koordinator Perekonomian menyebutkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penyebab utama melemahnya rupiah. Tanggapan Anda? Saya melihat dari dua sisi. Jadi sisi eksternal dan sisi internalnya. Dari sisi eksternal ada masalah di global mengenai suku bunga Amerika.
yang sudah hampir 1,5 tahun lebih ini menjadi masalah buat pasar keuangan dunia. Ada perkiraan akan dinaikkan, tapi kapan itu? Sudah mundur, tapi ini membuat pasar valuta asing dunia jadi bergejolak. Jadi dolar menguat terhadap semua mata uang. Ada istilah di pasar valuta buy on rumors gitu. Ada rumor bunga mau naik, mereka sudah beli, nanti mungkin dia akan sell on fact gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kita sudah terombang-ambing oleh masalah itu. Ditambah lagi dengan sekarang ada yang jadi fokus perhatian pasar besar, yuan didevaluasi. Nah itu juga mengguncang pasar waktu kemarin itu. Cukup signifikan ya Pak efeknya, devaluasi. Sangat besar. Kita lihat aja nilai tukar kita sampai di berapa. Ditambah lagi ada diikuti oleh Vietnam. Nah itu dampaknya cukup besar di situ. Nah ini yang menjadi masalah dari sisi eksternalnya. Nah kalau di dalam negeri kita lihat adalah masalah perlambatan pertumbuhan ekonomi kita gitu. Kita lihat kan semester pertama 4,7, semester triwulan pertama, triwulan kedua 4,67, jauh di bawah targetnya, di atas 5%. Kenapa? Masalahnya ada perlambatan dari pengeluaran pemerintah, ya, karena ada reorganisasi dari kementerian, lembaga, kalau istilah kerennya penyempurnaan nomenklatur istilahnya. Itu membuat kenapa government spendingnya menjadi terhambat gitu. Sampai dengan triwulan pertama kedua belum berjalan dengan optimal. Serapannya tidak maksimal. Kita lihat ekspor kita juga mengalami penurunan gitu ya. Karena apa? Karena ekspor kita lebih didominasi oleh komoditi. Sementara harga komoditi dunia sedang jatuh tajam di pasar global gitu. Jadi walaupun tahun ini sudah mulai surplus, tapi surplus itu karena import yang menurun lebih tajam daripada penurunan ekspornya. Masih surplus di situ walaupun tidak signifikan ininya. Nah, yang jadi masalah juga current account kita, neraca transaksi berjalan kita juga mengalami defisit. Gitu. Ditambah lagi utang valuta asing yang sebagian tidak di hedge, itu juga ada yang jatuh waktu dan permintaannya besar di situ. Ditambah lagi dengan adanya capital outflow dari hot money yang ada di Indonesia. Jadi investor asing yang bermain di pasar modal sedang melakukan aksi jual. Lebih banyak dana yang keluar daripada yang masuk. Betul. Tadinya masuk 67 triliun kalau nggak salah tahun 2015, ini sekarang terjadi capital reversal. Mereka jual saham, dapatkan rupiah dibeliin dolar gitu. Jadi terjadi kejatuhan indeks yang cukup tajam dari tertinggi 5.523 kemarin itu penutupan hari Jumat kalau nggak salah 4.335 kalau nggak salah di situ. Rupiah mengalami tekanan karena apa? Karena ada pembelian dolar dari hasil penjualan saham kan dapat rupiah dibelikan dolar. Itu yang terjadi problem karena ada tekanan dari dan internal dan banyak faktor juga yang menekan rupiah. Kemudian Pak Firdaus tadi sempat mengungkapkan tentang kinerja kabinet ini yang justru malah terkesan membuat kegaduhan politik, bukan berfokus pada masalah ekonomi. Memang seperti itu. Nampaknya tadinya pasar yang tadinya harapannya besar kepada pemerintahan ini, ya, waktu awalnya itu lama-lama berkurang, tetapi akhirnya menjadi negatif ya persepsi pasar. Ditambah lagi dengan perlambatan ekonominya. Jadi ini yang memberikan dampak negatif kepada nilai tukar kita. Adanya reshuffle diharapkan bisa memperbaiki kinerjanya ya, tapi sayangnya ada itu ribut-ribut antara anggota kabinet ya yang muncul di media massa. Sayangnya itu saya rasa harusnya itu tidak perlu tampil di media massa. Kalau Anda ingin saling mengkritik, kritiklah di dalam kabinetnya, jangan dibawa ke media massa karena itu memberikan persepsi negatif sekali kepada investor juga akan pasar. Berpikir ya pada saat karena apa? Bagaimana bisa bekerja dengan baik? Ya, tadinya kita harapkan reshuffle kan bisa berubah nih. Ada Pak Darmin, ada di Departemen Keuangan, ada Pak Agus di Bank Indonesia. Ini kan mereka sudah pernah berada di posisi, pernah di Kementerian Keuangan, yang satu pernah di Bank Indonesia. Harusnya itu makin lebih baik gitu. Tapi sayangnya dibuat menjadi kesannya menjadi buruk ya. Kalau ada konflik di internal kabinet itu. Pak Didi, betulkah? Jadi